Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu adik-adik rahimakumullah. Alhamdulillah. Berkesukaan monggo kita tansah mujahaken rasa syukur wonten saking Allah ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang kathah sehingga ngantos wekdal menika kita sami pinaringan kesarasan pinten kathahipun tiyang kang piyambakipun kula wau boten saged ubah saking panggenanipun pramila nikmat sehat menika nikmat ingkang ageng kathah ingkang sami kesupen. Kanthi syukur kita ginakaken wekdal menika wonten keridhaan Allah. Mugi-mugi Allah tambah nikmat ingkang sampun kita tampi. Amin Allahumma amin. Kita badhe lajengaken wawasan adab lan akhlak penuntut ilmu ingkang dipun tulis Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ingkang samenika kita dumugi bab nomor kalih adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i. Adab ingkang nomor setunggal nggih menika ngiklasaken niat anggenipun nuntut ilmu. Imam Nawawi rahimahullah wafat tahun 606 Hijriah piyambakipun ngendika keutamaan lumaku kanggo nuntut ilmu dan seorang harus menyibukkan diri dengan menuntut ilmu syar'i dengan syarat wajib mengharap wajah Allah utawa ikhlas. Meskipun ikhlas ini syarat dalam semua ibadah. Terus ibadah-ibadah menika syaratipun tampi wonten werni kalih ugi wonten indakaken werni 3. Setunggal ikhlas, nomor kalih ittiba. Ingkang ketiga menika setunggal iman, nomor kali ikhlas, nomor 3 menika ittiba, kedah nyocoki kalih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sembarangan manusa nganggep remeh lan laleng babagan ikhlas, apa meneh wong-wong sing lagi sinau nuntut ilmu lan kaya dene wong-wong pun mau. Jadi penting untuk mengikhlaskan di dalam menuntut ilmu. Rahimah kados Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid wonten kitabipun Hiliyah Thalabil Ilmi, perhiasan menuntut ilmu, piyambakipun ugi bahas menika. Piyambakipun nyebataken ilmu kuwi kelebu ibadah, sehingga bertahakan ucapan-ucapan ulama, al ilmu sholatus sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu kuwi sholat rahasia lan ibadah hati. Menika ilmu. Nalika menika dipun etak ibadah tentunipun
kedah ikhlas. Ya baik perlu ngendikaken apabila tidak dibarengi dengan keikhlasan niat, maka ilmu yang merupakan ibadah paling utama itu bisa berubah menjadi kemaksiatan yang paling nista. Ini ilmu berubah. Tidak ada menghancur ilmu yang dahsyat riya, baik riya syirik ataupun riya ikhlas dan sum'ah. Ini bahaya ini kalau orang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu rasanya kan. Dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika tidak ikhlas karena Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk ikhlas. Contohnya wonten firman Allah Ta'ala surat Al-Bayyinah 128 ayat gangsal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Ikamu wong-wong mau diperintah dikejaba supaya ibadah marang Allah kanthi memurnikan ketaatan marang Allah wae. Andane nek ngomong lurus lan supaya dia mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi di dalam menjalankan agama ini kita harus ikhlas nopo ingkang dados tuntunan wonten agami menika. Berarti Allah yang berkata menuntut ilmu adalah ibadah yang paling agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajib ikhlas dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah Ta'ala. Rasulullah SAW begini katakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Satemene sakabeh amal-amal kuwi gumantung ana niyate. Lan wong mau bakal oleh apa sing diniatne. Fa kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Sapa dheweke kono hijrah, anggone hijrah kono Allah lan Rasule, sarta menawi hijrah kono tenan kanggo Allah lan Rasule. Wa kana hijratuhu dunya yusibu wa muradin yaqiduha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi menawa gone hijrah kono mergo dunya sing digoleki utawa wanita kang bakal dinikahi. Satemene hijrah iku mau kanggo apa sing dituju marang dheweke menika. Cados kita menika kedah niataken anggen pados ilmu menika ikhlas lillahi ta'ala. Menika hadis riwayat Bukhari lan ugi Muslim. Sehingga sepira nantian niku tasih kata sing salah anggenipun memahami hadis niki. Innamal a'malu binniyat. Satemene amal kuwi gumantung ana niyate wa innamal likulli imri'in ma nawa, lan wong kono bakal oleh apa sing diniatke. Rumangsane tiang-tiang anggenipun memahami hadis sing penting wong kono mau niyate. Engko wis teko dhewe boleh ngarsane Allah. Ingkang moko senajan niyate sae menawi piyambakipun carane klentu
utawi namung niat kemawon ingkang leres boten saged ngrobah sing haram dadi halal, nyuwun sewu sing bid'ah dadi ibadah niku boten saged. Jane niate ikhlas. Nek nek poso iki poso weton ae. Maka ini tertolak. Begitu pula ibadah yang lain yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Begitu pula niatnya baik untuk menafkahi keluarga, tapi dia mencari harta dari yang haram, mencuri, korupsi, ngakali, nginteri, tidak akan menjadikan yang haram ini menjadi halal, meskipun niatnya sae kanggo ngopeni anak bojo. Itu seperti itu. Kita wajibkan jamaahullah. Rasulullah SAW menyebutkan, "Man ta'allama ilman mimma yabtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa yusiba bihi aradan min ad-dunya, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah." Sapa wong nuntut ilmu syar'i kang sak mestine ditindakne kanggo wajah Allah, ikhlas. Nanging dheweke ora nindakne ngono mau amarga golek keuntungan dunya. Wong kaya mengkono mau ora bakal oleh ambune surga ana dina kiamat. Dia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Hadis menika ingkang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan sanesipun. Terbukti hadis menika hadis ingkang dipersayakan Syarabani. Kalau bau surga ini bisa tercium 40 tahun perjalanan. Atau disebut sebagai muatan hadis sanes man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Wa inna rihaha tujadu min masyarakat masiratir arba'ina yawman. Sapa sing mateni wong kafir sing dheweke ngomongane perjanjian ora bakal ngaku ambune surga. Kamu ngambune surga kuwi iso diambu jarak 40 tahun derek dugi iki sampun mampu surga ning Allah. Jadi ambune mawon boten asal. Sebangun dia ingkang piyambakipun golek ilmu nanging boten karena Allah, tapi karena ingin mencari sisi-sisi bagian dunia ini. Bisa popularitasnya, bisa jabatannya, bisa ingin memiliki kedudukan di hati manusia, itulah bermaksud di qulubin nas dan lainnya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW menyebutkan ancaman yang keras. Inna awwalan nas yuqta yawmal qiyamati alaihi ila qawlihi. Sesungguhnya orang yang pertama kali diputuskan perkaranya nanti pada kiamat adalah sampai pada hadis Rasulullah SAW, wa rajul ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Kemudian sampai Rasulullah dan seorang yang menuntut ilmu syar'i dan mengajarkannya serta membaca Al-Qur'an. Kemudian orang ini fa'uliya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dia dihadapkan dari dan diberitahukan nikmat-nikmat Allah kepadanya dan dia mengakuinya. Bahwa kami telah diberi ilmu demikian, dia mengakuinya. Ya, boten indo.
Kemudian dikatakan kepadanya, qala fama amilta fiha, apa yang telah kamu perbuat terhadap ilmu itu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika Qur'an. Kulo sinau ilmu lan kulo ajarke. Kulo maos Al-Qur'an boten sanes krana panjenengan, hanya semata-mata karena Engkau ya Allah. Qalu kadzabta, kowe wis ngapusi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian? Dengan ungkapan yang pasti. Karena Allah ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah niku ngertos napa ingkang dipun delene disimpen wonten ati utawa napa ingkang dipun lahirke. Niku Allah ngertos. Jadi Allah Maha tahu terhadap apa yang disembunyikan hambanya. Ketika hamba itu mengajarkan satu ilmu bukan karena Allah tahu, sehingga Allah sebutkan kadzabta walakinnaka ta'allamta ilma liyuqal alimun qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari. Nanging anggon sinau ilmu ora liya ben kowe disebut wong sing alim. Angger maca Al-Qur'an orang ini berkuat disebut qari, seorang ahli dalam membaca Al-Qur'an. Fakir lan kuwi wis oleh sebutan pujian sanjungan kono mau. Subhanahu bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian wajahnya diseret hingga dimasukkan ke dalam neraka. Amalan apa ingkang boten sae ngajarke ilmu, nuntut ilmu ngajarke ilmu. Sinau Al-Qur'an ngajarke Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Wong sing becik antaraning sira sing sinau Al-Qur'an sing ngajarke. Nah, ketika hal itu bukan karena Allah, maka akan jadi bencana. Jadi bencana. Nabi SAW juga menjelaskan mengenai hal ini dalam hadis-hadisnya yang lain. Kita tidak boleh menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbantahan dengan ulama atau membantah orang-orang yang bodoh, atau agar kita merasa lebih hebat dalam suatu majelis. Niki standar boten asal. Para siapa yang melakukan yang demikian maka berhati-hatilah terhadap neraka. Karena Rasulullah SAW menyatakan, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Ojo kowe sinau ilmu kanggo tujuan berbangga-bangganan ana ngarepe para ulama. Wala litumaru bihi sufaha, semoga kanggo bantai wong sing bodoh. Wala takhayyaru bihil majalis faman fa'ala dzalika fannarun nar. Semoga tinggu supaya dheweke ngerti katheke ana majelis, jadi agar orang-orang itu menghadap ke arah dirinya. Orang siapa yang melakukan hal itu maka tempatnya di neraka. Jadi para ulama hadis ini hadis yang sahih. Para ulama dan pendahulu kita yang saleh memberikan motivasi agar kaum muslimin menuntut ilmu syar'i semata-mata mencari keridhaan Allah Ta'ala. Dan memperingatkan dengan keras kepada orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap keridhaan Allah Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan Israel bin Yunus rahimahullah wafat 700 Hijriah yang baik menyelesaikan.
Barang siapa menuntut ilmu ini karena Allah Ta'ala, maka ia mulia dan bahagia di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ia merugi di dunia dan akhirat. Begitu pula disebutkan Al-Khatib Al-Baghdadi yang wafat tahun 463 Hijriah berkata, kemudian aku mewasiatkan kepadamu, wahai penuntut ilmu, luruskanlah niat dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Jadi kita harus meluruskan niat kita karena Allah. Bagaimana? Liraf'il jahli an-nafsi wa ghairi. Kita niatkan untuk mengangkat kebodohan diri kita dan juga orang-orang selain kita. Harus kita niatkan yang lurus. Kemudian aku wasiatkan kepadamu, wahai penuntut ilmu, luruskanlah niat dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguhlah dalam mengamalkannya. Karena ilmu syar'i ibarat pohon dan amal itu merupakan buahnya. Dan seseorang tidak dianggap sebagai orang yang berilmu selama ia belum mengamalkan ilmunya. Mulanya dan jenazah bersani watan Al-Quran ribun orang-orang yang dijamin dengan surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kan betul tak? Sesungguhnya orang-orang yang beriman beramal soleh. Jadi beramal, bukan baik innal ladzina amanu wa ya'lamun, tidak. Bukan namun berilmu kemudian masukkan ke dalam surga, tidak. Tetapi beramal. Oleh karena itu, Syekh di sini menyebutkan nukilan dari Khatib Al-Baghdadi, tidak dianggap seorang yang berilmu itu sebagai orang alim sampai dia mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu niki boten diamalke menika dados gabut. Harus diamalkan. Bahkan kalau tidak diamalkan itu justru membahayakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat di antara sabda Rasulullah SAW itu akan ditanyakan, wa madza alima wa madza amila bima alima. Apa yang telah diamalkan dengan apa yang telah dia ketahui, itu dituntut apakah sudah diamalkan belum ilmunya. Hisham bin Abi Abdillah Ad-Dastuwai rahimahullah wafat 950 kali Hijriah, yang pun begini katakan, demi Allah, aku tidak akan sanggup mengatakan bahwa aku pernah pergi pada suatu hari untuk mencari satu hati semata-mata mengharap wajah Allah. Mengomentari perkataan beliau ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, demi Allah, tidak juga diriku. Lalu para ulama sampai seperti itu? Karena mereka itu tidak tahu. Yang pertama, apakah amalannya ini diterima oleh Allah atau tidak? Apakah betul-betul kita sudah tulus dalam mengamalkan tersebut karena Allah atau belum? Yang ketiga, karena memang hatinya itu tawadhu, rendah hati. Oleh karena itu, di antara tanda-tanda seseorang itu ikhlas, yang pertama, tidak suka dipuji.
Jadi dia melakukan berbagai amal itu dipuji atau dicela itu sama saja. Karena yang dituju bukan manusia. Ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, itu tidak mengharapkan balasan dari apa yang diamalkan. Apapun kita menolong orang, bersedekah kepada orang atau beramal soleh, berdakwah, baik itu di mana-mana, di grup WhatsApp ataupun di medsos, tidak sama sekali mengharapkan like ataupun pujian ataupun ucapan terima kasih. Tidak, karena kita bermuamalah kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya mungkin kadang-kadang para juru dakwah itu bertara nulis panjang lebar, kemudian dari sekian yang meresani itu kok belas jempol itu kok jadi putus, jadi malas melempem. Ini kelemahan, ini bentuk kelemahan. Jadi kita itu tidak mengharapkan dari hal-hal semacam ini, baik itu dipuji ataupun tidak, atau di-like ataupun tidak, dikomentari ataupun tidak, sama. Karena yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanda yang ketiga itu tidak ambisi, baik ambisi pengen tenar, ambisi jabatan, ambisi dunia, sama sekali tidak. Jadi dia betul-betul sama sekali tidak mencari bagian di antara bagian dunia ini, tidak. Karena ada orang-orang yang mereka itu belajar tinggi setelah itu untuk menjadi penjilat, para pejabat-pejabat yang mereka itu menyimpang dari agama ini. Itu bahaya sekali. Kemudian juga di antara tanda yang keempat, itu sabar. Apapun yang diterima itu dia sabar. Mutungan tidak. Kemudian dia apapun yang menimpa dirinya itu sabar, ikhlas. Sabar karena Allah Ta'ala. Kemudian dia hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, dia gembira terhadap nikmat yang diterima saudaranya. Jadi ada juga orang-orang yang mereka itu ketika saudaranya dakwahnya itu banyak pengikutnya, dia kecil hatinya. Dia hasud, ingin seandainya itu hilang, ingin seandainya itu pindah terhadap dirinya. Ini lebih jahat, bukan hanya hasad tapi harusnya dia bangga, harusnya dia bersyukur karena apa? Dakwah ini diterima. Kalau orang itu buahnya yang beribadah kepada Allah, apakah kita lebih nyaman tinggal di dunia atau lebih sedih? Lebih nyaman, kita berbeda. Karena orang banyak yang baik. Makanya kalau ada kita saksikan umpamanya Ikhwan Semanhaj itu dakwahnya diterima, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Itu harusnya seperti itu. Ini juga sebagai bentuk aplikasi dari hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu penjelasan para ulama di antaranya fil khairi, di dalam perkara kebaikan. Itu harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Kemudian
mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang ikhlas, akan tetapi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi kita juga hanya bisa berusaha, dan mereka selalu memohon kepada Allah Ta'ala agar dikaruniakan keikhlasan, serta mereka memohon kepada Allah Ta'ala agar amal-amal mereka itu diterima. Sebagaimana hal ini banyak disebutkan oleh ulama-ulama kita yang lain. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, mana beliau berkata, tidaklah aku mengobati suatu penyakit yang lebih sulit dibandingkan masalah niat, karena ia sering berbolak-balik, yang disebutkan di dalam kitab Hilyah Thalabul Ilmi. Kemudian juga Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi rahimahullah juga mengatakan, sesuatu yang paling sulit di dunia adalah ikhlas. Betapa sering aku berusaha mengenyahkan riya dalam hatiku, namun dia muncul kembali dalam warna yang lain. Disebutkan dalam Jami'ul Ulum oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Bahkan Ad-Daraqutni rahimahullah sendiri, seorang yang ahli dalam hadis, mengatakan, pada awalnya kami ini menuntut ilmu bukan semata-mata karena Allah, jadi ada tujuan-tujuan yang lain. Akan tetapi ternyata ilmu itu enggak, sehingga dia menyiarkan untuk ikhlas dalam belajar karena Allah. Jadi memang ini salah satu sebab di mana seseorang itu akan mendapatkan ilmu dari Allah, itu ikhlas. Lalu dari mana ini bisa diambil seperti itu? Di antaranya apa yang disebutkan Allah dan disebutkan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan difaqihkan di dalam agama ini. Jadi kalau ada orang itu kok memahami sak paragraf itu kok nggak paham-paham, mendengarkan berkali-kali kok nggak bisa cemeter, cobalah kita koreksi lagi. Ada apa dengan niat kita? Ada apa dengan amal kita? Kan seperti itu. Sebagaimana penyebab-penyebab hal itu banyak. Selain bisa jadi niatnya, bisa jadi maksiat yang dia lakukan. Sebagaimana apa yang dikeluhkan oleh Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi su'al hifti fa'arsalani ila tarkil ma'asi. Aku mengeluhkan hafalanku terhadap guruku, kemudian dia pun membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Fa'lam annal ilma nurullah la yuta ila asi. Ketahui bahwa ilmu itu adalah cahaya dari Allah, maka cahaya Allah ini tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Ini padahal kita ketahui Imam Syafi'i adalah masya Allah, orang yang hafid. Begitu pula disebutkan Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau mengatakan, penyakit hati yang paling terakhir menghinggapi hati orang-orang saleh adalah suka mendapatkan kekuasaan, gemar menonjolkan diri. Ini diantaranya disebutkan di dalam Al-I'tisam. Jadi di mana-mana pokoknya begini menonjolkan diri, di mana-mana pokoknya begini dianggap, di mana-mana pokoknya begini tadi nomor siji. Ini termasuk penyakit hati, harus kita waspadai. Kalau ada orang yang ingin mengalahkan, dia tidak bisa menerima. Atau kalau ada orang yang mengkritik, dia keras,
untuk mempertahankan pendapatnya. Ini bahaya, bisa mengarah kepada sombong kalau sampai dia menolak kebenaran. Diriwayatkan dari Mutarrif bin Abdullah rahimahullah, dia mengatakan, baiknya hati adalah dengan baiknya amalan. Sedangkan baiknya amalan itu karena baiknya niat. Jadi niat kita ini harus kita jaga. Ini disebutkan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Sa'ad bin Abdullah rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab yang sama, tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi jiwa ini daripada ikhlas. Loh, kenapa demikian? Karena di dalamnya hawa nafsu tidak mendapat bagian sama sekali. Ini kalau umpamanya sedekah itu sangat mudah. Diketahui ini kalau nyumbang ini, kemudian ditulis dalam grup, bulan ikut ini. Tapi kalau dia nyumbang, kemudian dia hanya menaruh uang di kotak tersebut sekian juta, kemudian hanya dihitung dan tidak tertera, jiwa ini seakan meronta oleh ujian sama sekali. Inilah yang dikatakan beratnya ikhlas itu seperti itu. Tetapi syaitan itu tidak bisa berkutik menghadapi orang-orang yang ikhlas. Ketika akan dibunuh dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, maka dia mengecualikan illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba yang ikhlas. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah yang kita cari, ini kita kejar. Kemudian jamaah Allah, bagaimana seorang muslim kalau kita melihat sejarah ini, kita lihat sejarah sedikit. Bagaimana ulama-ulama dahulu mereka itu berusaha menyembunyikan amal mereka. Ini termasuk salah satu ciri orang itu ikhlas. Walaupun ketika dia beramal untuk menjadikan motivasi yang baik, sehingga orang lain ikut beramal, dia mendapatkan orang lain ikutinya. Tetapi ketika dia beramal menyembunyikan amal tersebut, ini juga banyak dilakukan para ulama, apalagi orang-orang yang lemah imannya, lemah hatinya. Jadi para sahabat dulu, mereka mengangkat gantung-gantung itu diberikan kepada janda-janda tanpa diketahui oleh orang-orang, termasuk Abu Bakar, diteruskan dengan Umar, kemudian juga sahabat yang lain. Sehingga ketika bantuan itu sudah tidak ada karena wafatnya si fulan, ketika dimandikan, maka membekas di pundak-pundak mereka. Ini salah satu contoh bagaimana mengikhlaskan amal mereka. Contoh lain, Ibnul Mubarak, dia ikut perang. Ketika musuh berkoar-koar, tidak ada yang maju dari kalangan kaum muslimin, maka dia maju dengan menggunakan topeng. Maka dihabisilah musuh itu. Kemudian balik kepada para kawanannya. Setelah menyendiri dia membuka, kemudian ada yang mengetahui, maka dia pun berpesan, kamu jangan ceritakan kepada siapapun. Sampai akhirnya dia pun wafat. Baru ditulis manfaat dan juga faedah-faedahnya itu. Begitu pula ketika dia berdesak-desakan dengan orang ketika mengambil air, karena tidak dikenal, maka hal itu menyenangkan hatinya. Demikianlah kalau kita itu tidak dikenal orang, artinya tidak mencari fasilitas ataupun keutamaan. Lah orang-orang sekarang ini yang dicari diantaranya itu, oh itu Ustaz, silahkan didulukan. Oh itu Ustaz, ngomong. Sehingga yang lain suruh minggir, kan seperti itu. Maka di antara kebanggaan
yang diharap-harapkan kebanyakan orang itu hal semacam ini. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha untuk menghindari. Kita lanjutkan. Bagaimana seorang muslim dapat ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i? Imam Badruddin bin Abi Ishaq Ibrahim bin Abil Fadl Sa'dullah Ibnu Jama'ah Al-Kinani yang terkenal dengan nama Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah. Beliau wafat tahun 733 Hijriah. Menjawab bagaimana seorang muslim dapat ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i. Beliau berkata, niat yang baik dalam menuntut ilmu adalah hendaklah ditujukan hanya untuk mengharap wajah Allah. Ini harus diniatkan seperti itu. Kemudian beramal dengannya. Kemudian menghidupkan syariat. Jadi kalau tempat-tempat di mana dia itu tinggal, di situ orang tidak paham terhadap ilmu, dia menuntut ilmu, dimaksudkan untuk menghidupkan tempat tersebut agar mereka sama-sama mengetahui ilmu. Inilah yang diharapkan tujuan syariat tersebut. Kemudian menerangi hatinya, menghiasi batinnya, dan mengharapkan kedekatan dengan Allah pada hari kiamat, serta mencari segala yang ada yang Allah sediakan untuk ahlinya, ahli ilmu, berupa keridhaan Allah, kemudian karunia Allah yang besar yaitu surganya. Dan janganlah ia bertujuan dengan menuntut ilmu itu untuk memperoleh keuntungan duniawi. Ya, kalau ditambahkan semata. Jadi kita menuntut ilmu bukan untuk duniawi semata, tidak. Maksudnya apa? Yang pertama harus kita ikhlaskan kepada Allah. Ini harus kita niatkan. Ataupun dalam perjuangannya, seandainya ada orang yang mengeluh kasihan, dia menghabiskan waktunya dalam mengajar siswanya atau mendidik, ya, dengan itu mereka itu menyisihkan sedikit sebagai pemberian, maka apa yang kita tidak harapkan kok itu ada, maka ulama itu membolehkan. Sebagaimana apa yang diberikan sahabat ketika meru'yah, meru'yah orang lain. Begitu pula kepada Umar ketika diberikan hadiah. Umar menolak, terimalah. Kalau kamu tidak suka, berikan kepada yang lain. Seperti itu. Tetapi tidak boleh dijadikan satu tujuan. Sebagaimana kita saksikan dewasa ini, jadi mereka berdakwah itu patok tarif. Mungkin dikersake kalau kiambah ngomong kali grup loh. Jadi nek pulau kiambah sak mentan umpamane 10 juta. Nanti nek kali grup loh mungkin 20 juta. Dibol seperti itu dianggap hal biasa. Bahkan kalau nanti meresani ya Pak, seorang dai itu diberi upah 175 juta atau 75 juta ya. Tapi seperti itulah. Itu masih membandingkan dengan penyanyinya yang diberi lebih daripada itu. Coba bayangkan betapa kotornya. Kemana untuk mengamalkan ilmu ini? Apakah memang itu yang kira-kira dicarikan begitu? Karena barang siapa yang mencari dunia, Allah akan beri. Jadi dari dalam surat Hud 11 ayat 14, 15, 16. Maka Allah akan beri. Tapi bukan untuk itu kita itu mencari ilmu, tetapi untuk membela agama Allah. Pertama untuk
memerangi kebodohan yang ada pada diri kita juga orang lain, kemudian membela agama orang ini dari orang-orang yang ingin merusaknya. Itulah yang kita niatkan. Kemudian oleh karena itu Syekh di sini menyebutkan, dan janganlah ia bertujuan dengan menuntut ilmu itu untuk memperoleh keuntungan duniawi seperti kepemimpinan, jabatan, kehormatan, dan harta. Kemudian berbangga di hadapan teman-teman yang aku wis pinter, nek buku wis tak waca, buku wis tak apal. Dengan membanggakan, diagungkan manusia, menjadi pemimpin di majelis, ya seperti tadi, pokoknya putusnya nomor 1 dan yang sepertinya. Maka semuanya ini adalah penyakit-penyakit hati para penuntut ilmu. Ini disebutkan di dalam Tadhkiratus Sami. Ya jemaah Allah, karena waktu telah habis, maka kita tutup pertemuan kita ini. Sebelum kita tutup, kita buka sesi tanya jawab, baik terkait apa yang kita bahas, terkait masalah kurban, terkait masalah muamalah ataupun masalah keluarga. Saya persilakan, monggo. Ya, monggo.